Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Edu sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dalam acara Edu Talk. Kita akan bincang-bincang seputar pendidikan. Nah, Sobat Edu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Lagi sibuk apa nih Ustadz sekarang nih? Ya, banyak kesibukan. Ya, insya Allah karena sekarang diamanahi Direktur Pendidikan Tinggi, gitu ya, Direktur Pendidikan Tinggi. Jadi kalau sedikit cerita dulu. Siap, ya. Ustadz. Jadi sebelum ada pendidikan tinggi di Darut sudah ada pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Alhamdulillah ini tahadus bin nikmat. Jadi di DT saya dari 98 gitu ya, di DT. 2009 waktu itu merintis sekolah, mulai dari SMK. 2009 ada SMK, 2011 SMP, 2013 SMA, 2017 SD. Jadi sudah lengkap. TK sebenarnya sudah lebih ada, tapi secara perizinan 2015. Jadi lengkap, sudah ada 11 sekolah sekarang dari tingkat TK sampai SMK. Masya Allah. Dan 2019 saya melepas atau dilepas dari Dirdik ya, merintis perguruan tinggi. Dari 2018 sebenarnya merintis perguruan tinggi. Alhamdulillah 2020 kita sudah punya izin KMA, Keputusan Menteri Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Jadi memang kalau kita dengarkan tadi Sobat Edu sekalian, dengan masuknya Ustadz Mulyadi dari awal itu memang sudah di pendidikan terus Ustadz? Ya, pendidikan, merintis pendidikan formal ya. Alhamdulillah 2020 pendidikan formal mulai ada STIDT. Jadi kalau sejarahnya, bicara sejarahnya kita juga belajar sebenarnya dari 2017. Kita kerjasama dengan STI Sabili di Bandung. Sehingga kita mulai punya pengalaman bagaimana mengelola perguruan tinggi, bagaimana menyiapkan dosen. Jadi dia sekolah tingginya Sabili, tapi kuliah di kita, mahasiswanya kita yang nyari, dosennya dari kita, dikelola oleh kita. Ya, karena kita belum punya izin, ya menginduk ke Sabili. Jadi sebenarnya dari 2017 kita sudah mulai mengadakan perkuliahan. Gitu. 2017. Walaupun alhamdulillahnya baru 2020 keluar izinnya ya. Itu hitung-hitung latihannya lah gitu ya. Betul. Alhamdulillah, sehingga dari situ kita juga punya pengalaman bagaimana mengelola perguruan tinggi itu gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan sejarah tadi Ustadz ya. Tadi kan mulai awal 2017 kerjasama dengan Sabili Ustadz ya. Dengan Sabili. Kira-kira yang mendasari kenapa sih harus didirikan STAI Ustadz? Kan tadi Ustadz Mulyadi udah sampaikan udah ada TK sampai SMA gitu. Kenapa harus? Nah, ini pertanyaan bagus sekali gitu ya. Bagus sekali, sangat mendasari kenapa nih harus ada perguruan tinggi. Jadi begini, kalau Darut Tauhid ini ingin punya lulusan ya, lulusan yang diklaim lulusan Darut Tauhid ada lulusan perguruan tinggi. Karena kita sudah punya lulusan SMA. Sudah punya lulusan SMK. Begitu lulusan SMA, dia kuliah di salah satu perguruan tinggi ya, maka dia tidak otomatis merasa saya lulusan DT, bukan, karena saya saya lulusan Universitas Anu gitu ya. Dia kuliah ke Madinah, saya lulusan Universitas Madinah. Padahal dari SMP dan SMA-nya di DT, gitu ya. Tapi ketika lulusan STIDT, saya lulusan DT gitu ya. Sehingga kita insya Allah ke depan punya generasi yang kita bangun itu dari kita, dan nanti akan membangun kita lagi. Artinya dia lulusan DT dan ke depan akan menjadi kader DT juga. Ini harus dari lulusan perguruan tinggi. Makanya kenapa kita penting mendirikan perguruan tinggi. Jadi sebetulnya bisa dibilang cukup mendasar Ustadz ya. Gitu. Agar ketika keluar itu ada sosok yang betul-betul mengakui saya nih lulusan DT nih. Betul, ada sebuah kebanggaan dan ada secara lembaga juga jelas gitu ya, bahwa ini produk kita, hasil dari kita, dan nanti bisa mengembangkan juga di kita. Ya. Jadi memang sekarang sudah ada berapa angkatan nih Ustadz? Sekarang baru 2, jadi 2020. Sebenarnya kita mulai dari 2019 ya. 2019. Sehingga kalau secara program sudah 3 angkatan, walaupun secara izin baru 2 angkatan itu tadi. Jadi 3 angkatan,
dua program studi, ya ada program studi KPI Komunikasi Penyiaran Islam dan HES Hukum Ekonomi Syariah. Dan Hukum Ekonomi Syariah tadi. Ada dua bidang apa program studi ya, Ustaz ya. Nah kemudian Ustaz berkaitan dengan legalitas mungkin Ustaz ya. Tadi kita sudah membahas sejarahnya, Sobat Edu sekalian, terkait dengan legalitas. Kenapa penting nih? Karena saya sering lihat di berita Ustaz ya, ada lulusan yang udah wisuda, ternyata kampusnya tuh abal-abal gitu, bodong, ya, jadi ijazahnya nggak kepake nih. Iya. Kalau SAI sendiri gimana Ustaz legalitasnya nih? Kita insya Allah resmi ya dengan izin operasional berdasarkan KMA. KMA itu Keputusan Menteri Agama nomor 19 tahun tanggal 20 Februari tahun 2020 ya. Jelas ada legalnya. Kemudian juga kita diberikan kesempatan, artinya secara formal 2 tahun untuk melakukan persiapan akreditasi. Jadi sekarang itu dengan keluarnya KMA kita sudah terakreditasi, tetapi baru akreditasi minimum. Gitu. Akreditasi minimum itu baru akreditasi standar baik. Kalau mau naik menjadi baik sekali atau unggul, maka harus melakukan akreditasi. Insya Allah kita targetnya, mohon doa dari semuanya begitu. Insya Allah 2022 kita akan akreditasi atau maju untuk akreditasi, sehingga nanti ketika lulusan 2024 ya setelah 4 tahun karena S1 4 tahun sarjana, maka mudah-mudahan sudah terakreditasi yang lebih baik. Oke, nah itu jadi Sobat Edu sekalian. Nah selanjutnya Ustaz, banyak juga Sobat Edu yang nanya nih Ustaz soal gimana sih caranya biar bisa gabung sama SAI Darut Tauhid? Soalnya kan dengar-dengar Sobat Edu sekalian, dengar-dengar itu hanya pilihan aja yang bisa beasiswa. Jadi mahasiswa umum apakah bisa ikut kuliah di SAI Darut Tauhid? Ya, kita ada dua jenis gitu ya. Jadi ada bisa mengikuti program secara reguler atau beasiswa. Ya, kenapa ada dua? Memang kita tahu setiap orang kan berbeda kemampuannya, gitu ya. Nah, bagi yang mampu berbayar, maka ikut program reguler. Tapi ada yang dia tidak mampu secara finansial, ya tidak punya uang untuk kuliah, tapi ingin kuliah, punya semangat, maka bisa ikuti program beasiswa. Untuk beasiswa ini kita kerjasama dengan DT Peduli. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Salah satu syaratnya memang harus duafa. Jadi kalau dia sanggup, dia kaya begitu ya, punya uang, ya tidak bisa ikut beasiswa. Ya? Jadi syarat utamanya duafa. Syarat berikutnya tentu ada peraturan lain, motivasi, punya prestasi, itu menjadi pertimbangan kami. Kemudian juga nantinya siap berjuang, pertimbangan. Tetapi syarat utamanya adalah dia harus kategori duafa, gitu, untuk yang beasiswa. Ya, jadi Sobat Edu sekalian, cukup jelas ya tadi penjelasan dari Ustadz Mulyadi bahwasanya jika ada Sobat Edu yang tertarik untuk ikut pendidikan di SAI Darut Tauhid, bisa lewat 2 jalur. Yang pertama lewat jalur reguler, Ustadz ya, yang ya bayar normal. Kemudian yang kedua lewat jalur beasiswa. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mulyadi, ada beberapa syaratnya yang harus dipenuhi. Nah, saya juga melihat beberapa pekan yang lalu Ustadz dilantik BEM STI Darut Tauhid. Nah, saya melihat bahwa adanya pelantikan BEM ini bisa menjadi salah satu sarana buat teman-teman mahasiswa ini untuk bisa belajar organisasi. Betul. Nah, itu perkembangannya sendiri gimana Ustaz BEM STI Darut Tauhid? Kita ada kemarin udah melantik pengurus BEM dan UKM. Gitu ya. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa, organisasinya yang legal secara institusi STAI ya, dan mengelola program-program yang kemahasiswaan yang itu akan menjadi penunjang sebenarnya dari perkuliahan. Kemudian ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ini penyaluran minat dan bakat daripada mahasiswa itu sendiri. Jadi ada yang minatnya di bidang teknologi ataupun IT, ya, ada yang di bidang kedisiplinan atau kepramukaan, ada juga yang di bidang tahfidz gitu. Kita fasilitasi. Jadi itu sesuai dengan minat, ya, unit kegiatan mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat ataupun juga daya tariknya masing-masing gitu. Keberminatannya kemana. Nah, jadi Sobat Edu sekalian, dengan adanya tadi ya organisasi BEM dan UKM tadi di kampus, ini bisa menjadi salah satu tolak ukur
kampus itu adalah kampus maju gitu ya. Nah, karena ya teman-teman di sini juga banyak yang istilahnya berpengalaman atau pernah jadi BEM gitu. Jadi buat sobat edu sekalian yang kemarin-kemarin tertarik, penasaran, mungkin bisa pendaftaran dimulai lagi kapan, Ustaz? Ya, insya Allah bulan depan kita akan mulai ya. Bulan depan. Per Desember kita akan mulai lagi untuk tahun akademik baru nanti 2022-2023 ya. Insya Allah bisa tadi jalur program reguler ataupun beasiswa saja. Baik, itu dia sobat edu sekalian bincang-bincang kita seputar STI Darut Tauhid. Kita mulai dari sejarahnya, kemudian bagaimana tadi pihak kampus mengupayakan agar kampus ini bisa terus naik akreditasinya, Ustaz ya. Dan mohon doa juga buat teman-teman sekalian agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Juga tadi ternyata kampus STI Darut Tauhid juga memfasilitasi kepada mahasiswa untuk bisa berorganisasi sesuai dengan bidangnya, Ustaz ya, baik itu di BEM tadi ataupun UKM gitu. Ya. Mungkin terakhir, Ustaz, ada pesan buat teman-teman sobat edu sekalian. Baik, sahabat-sahabat edu dimanapun berada, kami kampus baru nih, Kang Wahid ya, tapi mudah-mudahan kami ingin memberikan yang terbaik, termasuk juga kenapa pilihannya ada program studinya KPI dan HES gitu ya, karena ini bagian dari yang dimiliki oleh Darut Tauhid. Jadi KPI kita karena komunikasi penyiaran Islam, kita ada MKTV, ada MKFM gitu ya, termasuk nih di DT Media ini jadi penunjang bagaimana nanti implementasi dari perkuliahan yang diberikan di kelas. Jadi tidak hanya kelas tapi juga bisa praktek. Nah, hukum ekonomi syariah juga kita punya lembaga-lembaga syariahnya di sini. Ada DT Peduli, ada BMT-nya, ada koperasinya. Ini bagian yang menunjang juga nanti untuk para mahasiswa bisa belajar, tidak hanya sekedar belajar teori, tapi belajar secara praktek. Bisa langsung aplikatif. Jadi silahkan bisa daftar mulai bulan Desember ya, bagi yang akan berdaftar baik secara beasiswa, programnya jalur beasiswa ataupun jalur reguler. Silakan bisa menghubungi STI Darut Tauhid atau bisa dicari websitenya STI Darut Tauhid. Nanti dicantumkan di bawah sini ya. Nah itu jadi nampaknya memang sudah kalau saya lihat sangat siap saat ya dengan adanya bisa dibilang lab gitu ya. Iya betul. Ada lab untuk jurusan untuk program studi HES tadi dan ada lab untuk KPI tadi ya. Iya. Masya Allah. Nah itu dia sobat edu sekalian bincang-bincang kita dengan Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Terima kasih Ustadz sudah berbagi informasi seputar STI Darut Tauhid. Terima kasih buat sobat edu sekalian yang sudah nonton acara ini. Bagi yang suka dengan video ini tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan tekan tombol subscribe. Saya Wahid Iwan Nurdin dengan Ustadz Mulyadi. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.